Sebagai sebuah negara yang pernah mengalami era tanam paksa selama 40 tahun, ternyata menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil kopi terbesar urutan ketiga di dunia. Kopi lantas menjadi minuman yang sangat dekat dengan semua penduduk di Indonesia. Ingin tahu seperti apa kopi asli Indonesia? Inilah Ayo Cari Tahu Minuman Indonesia. Terbentang dari Sabang hingga Merauke, siapa sih penduduk Indonesia yang tidak suka minum kopi? Hampir semua masyarakat Indonesia sangat merasa dekat dengan minuman hitam yang satu ini. Sejak zaman dahulu kala, persaingan akan rempah-rempah, sawit, gula, teh, coklat, dan kopi memang sudah dimenangkan oleh Indonesia. Walaupun memang kopi dan teh bukan merupakan komoditas asli Indonesia. Namun, apa sih yang membuat kopi menjadi primadona di hati para pecinta kopi asli Indonesia? Mencintai kuliner Indonesia merupakan bagian dari mencintai bangsa yang kaya akan kepulauan dan tanah suburnya. Penulis Muammar MK pun memiliki alasan tersendiri kenapa ia selalu memilih kopi sebagai teman saat menulis. Ada semacam chemistry bahwa ini saya butuhin gitu ketika saya nulis. Teman saya cuma kopi. Jadi ada efek psikologis gitu. Ketika saya nulis, kalau nggak ada kopi, kayaknya ada kurang gitu. Tahukah kamu bahwa jika dikonsumsi dalam jumlah takaran yang tepat, secangkir kopi setiap hari dapat memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Di dalam 8 ons kopi Arabica mengandung kadar protein yang lebih tinggi ketimbang kopi biasa. Nah, kopi jenis Arabica ini biasanya lebih dikenal dengan nama kopi Jawa. Karena kopi jenis Arabica adalah kopi pertama yang ditanam dan berkembang baik di Pulau Jawa. Sejak zaman Hindia Belanda dahulu, kopi ini merupakan salah satu kopi yang memiliki kualitas sangat baik dan merupakan komoditas ekspor selama lebih dari 100 tahun. Di dalam secangkir kopi kita bisa mendapatkan kafein sebesar 0,8 hingga 1,4%. Kopi Arabica ini biasanya tumbuh di daerah dengan ketinggian 700 hingga 1700 dpl dengan suhu 16 hingga 20 derajat Celcius. Seperti di pegunungan Baros ini pemirsa, di lahan seluas kurang lebih 1 hektar ini, Sukabumi juga turut menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi baik untuk perkebunan kopi. Sejak zaman penjajahan Belanda, Sukabumi memang menjadi sebuah kota dengan jumlah komoditas kopi yang paling banyak dibutuhkan oleh VOC. Inilah pula yang menjadikan salah satu alasan dibangunnya jalur lintasan kereta api yang menghubungkan Sukabumi dengan Bogor, Bandung, hingga Jakarta. Di lahan yang tidak terlalu luas inilah Bu Hadijah dan Ibu Sri biasa mengolah biji-biji kopi ini menjadi secangkir kopi Arabica tradisional yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Sukabumi, Jawa Barat. Aktivitas mengolah biji kopi ini biasanya dimulai oleh Ibu Hadijah sejak pukul 8 pagi, di mana matahari sudah mulai menyingsing naik. Biji-biji kopi ini harus dijemur di sebuah lahan yang lapang, agar proses pengeringan alaminya berjalan dengan sempurna. Selama kurang lebih setengah hari, biji kopi ini dijemur hingga menciut dan layu. Kalau panasnya tiap hari, tilu dinten ge garing. Kalau nggak panas setiap hari mah paling seminggu juga garing. Setelah mengalami proses penjemuran dengan alami, biji-biji kopi ini kemudian ditumbuk menggunakan alu dan lesung. Sesederhana ini, kedua ibu asli Sukabumi ini mengolah biji kopi agar dapat dinikmati. Gunanya, penumbukan biji kopi ini adalah agar biji kopi yang sudah layu tersebut terkelupas dari kulit luarnya. Tahukah kamu bahwa cita rasa kopi yang baik adalah kopi yang memiliki rasa asam, bukan pahit? Rasa asam tersebut berasal dari asam sitrat yang merupakan konsentrat alami dari kandungan buah-buahan. Terkadang kita justru salah dalam merepresentasikan rasa kopi yang sering sekali kita bilang pahit. Setelah ditumbuk, biji-biji kopi ini kemudian mengalami tahap selanjutnya, yaitu tahap penjemuran untuk yang kedua kalinya agar lebih kering lagi.
Setelah dijemur selama kurang lebih 6 jam, biji-biji kopi yang sudah terkelupas kulitnya ini kemudian disangrai, yaitu dengan cara dipanaskan di atas panas api hingga warnanya berubah menjadi kecoklatan dan matang. Proses ini memakan waktu 1 hingga 2 jam. Harus digaringin, terus ditumbuk deui. Atas ditumbuk, terus dijadiin gitu, ditumbuk jadi biji gitu sampai biji begini. Nah, nggak ada kulitnya. Atau itu dulu dicuci, dikumbah terus dikumbah, nah bersih gitu dikumbah. Terus disangrai sampai ini hitam gini. Satosna hideung, terus digiling sampai siap diseduh. Tahukah kamu bahwa proses sangrai ini berguna untuk menggugah aroma kopi yang kompleks dan mudah menguap selama proses pengolahan? Kopi dan Indonesia memang tidak bisa dipisahkan. Kebiasaan masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi kopi pun beragam. Salah satunya ada di wilayah Aceh. Kebiasaan nongkrong di warung kopi untuk masyarakat Aceh memang bukan lagi hal yang biasa. Ngobrol dan kopi adalah dua hal yang sudah lekat dengan kebiasaan warga Aceh. Salah satu kopi ternama yang berasal dari Aceh adalah kopi Gayo. Ada banyak sekali kontroversi yang mengiringi langkah kopi untuk para pecintanya. Kenyataan bahwa dalam secangkir kopi mengandung kafein tentunya bukan lagi hal yang basi untuk dibahas. Di antara mitos dan fakta tersebut, muncullah sebuah pertanyaan. Apakah benar meminum kopi dapat menyebabkan insomnia? Dan apakah kopi memiliki zat yang membuat kita kecanduan? Ayo kita cari tahu setelah jeda yang berikut ini. Ada banyak sekali perdebatan yang menuai fakta dan mitos dari secangkir kopi yang biasa kita minum sehari-hari. Di antaranya adalah kandungan kafein pada kopi yang selalu mengganjal di setiap perdebatan masalah kesehatan. Padahal, faktanya kafein adalah zat alami yang bisa ditemukan di dalam daun, biji-bijian, atau buah-buahan. Singkatnya, zat alami kafein terdapat di lebih dari 60 tanaman yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Untuk informasi seputar insomnia dan kafein, ayo cari tahu punya jawabannya tersendiri. Memang ada kaitan antara insomnia dengan kafein, karena kafein bekerja di susunan saraf pusat sehingga dapat menimbulkan insomnia. Menurut hasil riset sebuah studi, insomnia yang disebabkan karena kopi kebanyakan dikarenakan orang tersebut mengkonsumsi kopi di waktu malam sebelum tidur. Sedangkan tubuh kita memiliki rata-rata membutuhkan 4-5 jam untuk menguras kafein yang ada pada tubuh. Karena itu akan lebih baik jika kita mengkonsumsi kopi di pagi hari. Menariknya, kafein juga dapat meningkatkan kadar dopamin di otak. Tahukah kamu, dopamin adalah salah satu hormon yang dihasilkan oleh tubuh yang dapat membantu untuk mengontrol pusat kepuasan dan kesenangan di dalam otak. Kafein yang kita konsumsi mampu menstimulasi sistem saraf pusat, sehingga yang jika dikonsumsi secara teratur dapat menyebabkan ketergantungan fisik ringan. Hal ini dapat dihindari jika kita mengurangi konsumsi kafein secara perlahan. Memang ada efek adiksi dari atau kecanduan dari kopi karena dari efek zat kafeinnya tersebut yang menyebabkan adiksi. Setelah disangrai, biji-biji kopi ini kemudian ditumbuk lagi, tapi kali ini tidak menggunakan alu dan lesung. Karena inilah proses akhir dari peracikan kopi Arabica yang dibuat secara tradisional. Setelah biji kopi mengering dan matang karena disangrai, sampailah pada tahap penggerusan dengan menggunakan mesin penggiling kopi ini. Proses yang sederhana ini tentunya juga tidak mengurangi cita rasa kopi Arabica yang sangat terkenal di Indonesia. Sebagai minuman Indonesia, ada satu lagi minuman yang juga sangat lekat di kalangan masyarakat Indonesia. Dan tahukah kamu bahwa minuman yang satu ini juga syarat akan kandungan kafein? Ya,
Teh. Masih di Bukit Baros, Sukabumi, Jawa Barat, perkebunan teh seluas 4 hektar ini dalam seminggunya dapat memproduksi sekitar 500 kg teh yang dibuat secara tradisional. Teh juga merupakan salah satu minuman yang mengandung kafein dengan cara pembuatan melalui proses penyeduhan daun, pucuk daun, atau batang daun dari tanaman yang memiliki nama Camellia sinensis dengan menggunakan air panas. Di dalam secangkir teh ini kita bisa mendapatkan kandungan antioksidan, kafein, dan juga teofilin. Dalam secangkir teh ada kandungan kafeinnya dan ada kandungan polifenolnya, yang dua-duanya dapat bersifat sebagai antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Eits, tunggu dulu pemirsa. Proses membuat teh ternyata tidak serumit yang kita bayangkan. Untuk menciptakan secangkir teh hangat, caranya mudah. Petani-petani teh di Baros, Sukabumi, Jawa Barat biasanya menggunakan cara sederhana untuk mengolah pucuk-pucuk daun teh ini. Daun teh yang mereka petik ini nantinya akan mengalami proses fermentasi sederhana. Sebelumnya, kita lihat dulu yuk pucuk daun teh yang seperti apa sih yang sudah siap untuk dipetik. Teh yang bagus adalah teh yang dari pucuk pertama, kedua, dan ketiga. Itu yang bagus. Kita banyak ya modifikasi, kayak white tea bisa di dua modifikasi. Jadi ada white tea sendiri, terus ini kalau di tempat kita kan ada tambahan jasmine, jadi white jasmine. Jadi ada tambahan flavor. Terus ada lagi kalau black tea lebih banyak variannya ya. Jadi ada tambahan, ada kayak flavor vanilla, leci, terus ada macam-macam flavor buah. Setelah pemetikan, daun-daun teh ini kemudian dikeringkan dengan cara dijemur. Di bawah terik matahari, Pak Oman si petani teh menjemur daun-daun teh ini agar daun teh mengalami proses pelayuan dan siap untuk digiling. Lama dari penjemuran ini memakan waktu hingga setengah hari, tergantung dari cuaca dan sinar matahari. Oh di enak, paling 2 jam. Sudah layu baru digilas. Setelah layu, daun-daun teh ini kemudian digilas agar getah dari si daun teh ini keluar. Proses penggerusan ini biasanya memakan waktu 1 hingga 2 jam. Digilasnya paling 5 jam. Ya langsung dimasukkan ke wajan, ke baskom ditutup, atas ditutup, terus 5 jam itu langsung dipoikan. Proses ini disebut dengan fermentasi, yang fungsinya adalah menggerus aroma dari si daun teh ini. Lama pengeraman dalam wadah ini bisa memakan waktu 6 hingga 7 jam, sehingga daun benar-benar layu dan terdapat uap airnya. Setelah itu, daun-daun ini dijemur kembali agar benar-benar kering. Proses penjemuran kedua ini tidak memakan waktu lama seperti proses penjemuran pertama. Kurang lebih hanya memakan waktu sekitar 3 hingga 4 jam sesuai dengan cuaca dan panas matahari. Setelah benar-benar kering, daun-daun teh ini kemudian melalui tahap terakhir, yaitu proses sangrai. Sama halnya seperti pembuatan kopi tradisional, daun-daun teh ini disangrai hingga warnanya coklat tua dan aroma tehnya sangat wangi. Walaupun teh bukanlah minuman asli Indonesia, namun hampir semua orang di Indonesia gemar meminum minuman yang satu ini. Tapi, tahukah kamu bahwa sebenarnya di luar sana ada beragam jenis teh yang beredar? Ingin tahu seperti apa? Tetap di Ayo Cari Tahu karena sebaiknya Anda tahu. Secangkir teh ibarat sebuah pengingat untuk sebagian masyarakat Indonesia memulai harinya. Teh bahkan dinikmati hampir semua lapisan masyarakat Indonesia. Beruntungnya, kemajuan zaman membuat kita mengenal berbagai jenis teh yang ada di pasaran. Tidak hanya itu, kemajuan zaman dan teknologi juga lagi-lagi mempertemukan kita dengan berlimpahnya manfaat teh hijau bagi kesehatan. Teh yang sangat terkenal di negeri tirai bambu ini merupakan teh yang kaya akan zat antioksidan yang bisa membantu kita untuk melawan radikal bebas.
Tak sedikit pula pakar kesehatan yang merekomendasikan teh hijau sebagai minuman pencegah beberapa jenis kanker. Dan, tahukah kamu bahwa teh hijau ternyata juga memiliki manfaat seperti menurunkan berat badan? Dikarenakan mengkonsumsi teh hijau mampu meningkatkan sistem metabolisme tubuh. Tapi tunggu dulu pemirsa, ternyata meminum teh hijau juga ada aturannya. Segala sesuatu yang berlebih memang tidak selalu baik. Sama halnya dengan mengkonsumsi teh hijau. Tahukah kamu bahwa ada beberapa konsekuensi negatif yang dikarenakan mengkonsumsi teh hijau terlalu banyak? Yaitu kandungan tanin dalam teh hijau dapat menurunkan kemampuan seseorang untuk penyerapan asam folat, yaitu sebuah vitamin penting yang membantu menurunkan resiko cacat lahir. Kontradiksi ini tentunya dapat Anda hindari dengan menggunakan porsi yang sesuai dalam mengkonsumsi teh hijau. Hati-hati dengan konsumsi teh hijau yang terlalu banyak, karena mau tidak mau teh hijau mengandung kafein juga, yang efek sampingnya adalah menyebabkan jantung berdebar-debar dan peningkatan tekanan darah. Baik teh atau kopi, keduanya memiliki manfaat tersendiri untuk tubuh. Keduanya pun merupakan minuman yang rata-rata kita konsumsi saat kita memulai hari. Mungkin biasanya habis bangun tidur ya, biasanya langsung need kafein sedikit untuk wake up, karena sangat sulit untuk kalau misalnya apalagi kalau tidurnya kurang, jadi perlu kafein supaya segar. Secangkir kopi atau teh setiap pagi nyatanya mampu mengantarkan kita untuk menjalani hari-hari. Usai sudah liputan Ayo Cari Tahu pembuatan teh dan kopi tradisional, sampai jumpa di Ayo Cari Tahu minggu depan, karena sebaiknya Anda tahu.